Ibu, selamat siang Ibu. Selamat siang, Enggi. Ibu, minta maaf telat masuk karena jaringan putus-putus. Sepanjang hari ini hujan turun lebat sekali, jadi apa Bu, sulit untuk koneksi Bu. Iya, nggak apa-apa. Di Jogja bagian kota dari pagi juga hujan. Jadi saya nunggu dulu biar kondusif. Betul sekali Bu. Sepanjang hari ini saya tidak bisa ikut ujian juga kuis karena koneksi putus-putus Ibu. Sinyal juga sangat lemah sekali. Jadi saya juga tidak bisa ikut kuis Bu. Iya, situasinya memang kurang mendukung ya untuk sekolah dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan jaringan. Tapi Engki bisa menyesuaikan keadaan seperti itu, jadi bagus. Begini Engki, Ibu mau mengucapkan terima kasih karena Engki dengan situasi yang sulit, bisa dikatakan jaringan yang kurang mendukung, lalu dan banyak kendala gitu dengan jaringan, tapi tetap mau bersedia berusaha untuk ikut konseling hari ini. Apakah Engki sudah siap untuk kita berproses bersama hari ini? Sudah siap saya Bu. Oke. Begini Engki, sebelum kita berproses nih, dalam konseling ini saya mau ngajak Engki untuk jadi membuat beberapa kesepakatan sehingga proses konseling kita hari ini berjalan lancar, nyaman untuk Engki, nyaman untuk saya, sehingga tujuan kita hari ini tercapai. Begitu. Baik Bu, tapi saya mau bertanya sedikit Ibu, boleh? Kesepakatan boleh. seperti apa itu Bu? Jadi gini, kesepakatan ini adalah yang pertama kita berbicara saling terbuka. Jadi saya terbuka, Engki juga terbuka. Lalu yang kedua, ketika saya bertanya, apapun pertanyaan saya, Engki bersedia menjawab begitu dengan jujur ya pastinya, siap untuk menceritakan pengalaman apa saja, lalu bersedia untuk melakukan gitu apa yang nanti dari hasil yang kita bicarakan nanti begitu. Apakah kamu bersedia? Oke, siap Ibu, mantap. Saya bersedia Ibu. Oke, terima kasih banyak. Baik, gini, saya mau bertanya nih sama Enggi. Bertanya mungkin sedikit tentang keadaanmu selama ini ya. Ibu melihat kamu mengalami kurang berpartisipasi dalam kelompok dan juga lebih banyak berdiam diri. Apakah Enggi bisa ceritakan mungkin sedikit situasi di sekolah seperti apa? Wah, bisa Bu. Jadi begini Ibu, saya itu adalah murid pindahan Ibu. Jadi saya itu pindah dari Papua, kampung halaman saya di Papua. Saya dari Timika Ibu. Saya sekolah di SMA Timika,
Terus dulu tuh beda sekali dengan SMA saya di Jogja sekarang ini. Kalau di Jogja tuh berangkat sekolah tuh jalan kaki, dan kalau terlambat ya, kalau di Papua ya, kalau terlambat tidak apa-apa, semua orang tidak marah. Eh, tapi kalau di Jogja terlambat tidak bisa, harus tertib waktu. Dan yang paling saya suka di Papua tuh saya punya banyak teman, dan kami semua bisa bermain bersama, mandi di sungai, mandi di laut, terus kelihatan di hutan, pesiar di hutan terus ibu. Tidak sama dengan di Jogja. Kalau Jogja masing-masing. Dan yang itu yang membuat saya rindu rindu pulang kampung ibu. Eh, dan ketika saya minta saudara untuk ke Jogja, untuk Jogja minta saya untuk datang ke Jogja untuk kuliah, bukan kuliah, sekolah SMA. Itu pertama saya senang sekali ibu. Eh, eh, saya punya hati senang sekali karena ke kota besar ibu. Eh, terus ketika teman-teman saya, kemungkinan saya akan menjadi orang yang berhasil karena mereka bilang, kalau kau sekolah di Jogja pasti kau akan berhasil karena kau tinggal di Jogja kan. Tinggal di Jawa dengan fasilitas yang mantap, kamu bisa belajar komputer. Awalnya saya senang sekali Bu, dan bisa ke Jogja, wih. Teman-teman lain masih di Papua yang dengan sekolah yang gitu. Hmm. Ah, tapi waktu saya tiba di Jogja, hati saya hancur sekali. Saya merasa ya sudah salah ambil keputusan untuk pindah ke Jogja, Ibu. Gitu. Oh, jadi kamu merasa menyesal ya? Gitu? Betul sekali, Ibu. Jadi di SMA di Jogja itu saya itu tidak punya banyak teman, tidak sama dengan di Papua. Bahkan saya sering tinggal sendiri, diabaikan. Saya sendiri, betul saya sendiri saja. Guru-guru juga tidak ada yang perhatian dengan saya. Kadang-kadang ada yang ejek-ejek saya, kamu hitam, pakai bahasa Jawa, ireng-ireng. Saya senyum-senyum saja Ibu, tapi saya jengkel juga. Terus ada yang menyakitkan sekali Ibu. Saya marah, mereka bilang saya jelek. Saya jengkel sekali dengan mereka. Saya mau pulang saja, pulang ke Papua. Gitu Ibu. Oke. Dari yang saya dengar dari cerita kamu, eh, Engki merasa bahwa sekolah di Jogja itu sangat berat begitu ya, karena di Jogja tidak memiliki banyak teman gitu, dan respon teman-teman pun juga tidak sesuai dengan yang dibayangkan Engki begitu ya. Benar Ibu, saya sudah beberapa kali minta saudara saya untuk kembali, pulang saja, saya mau pulang ke Papua Ibu. Tapi saudara saya, dia bilang saya, selesaikan dulu SMA-mu, baru kau pulang. Gitu Ibu. Oke, Engki. Kamu merasa berat sekali, tetapi kamu sendiri masih bisa menjalani ini sampai sekarang, dan 3 bulan lagi sudah ujian akhir ya, Engki. Menurut Engki, apa yang membuat Engki masih bertahan walaupun situasinya sangat sangat berat bagi Engki karena teman-teman dan alasan yang tadi Engki sebutkan? Ya, saya masih mendengarkan saudara saya, makanya saya masih bertahan. Saya ingat dia waktu dia datang pertama jemput saya, jadi saya masih ingat dia, saya dengarkan dia. Oke. Selanjutnya, apakah Engki bisa ambil selembar kertas? Ada nggak di sekitar Engki selembar kertas dan pulpen atau spidol? Oke. Nah, selanjutnya Ibu mau minta tolong Engki untuk menggambar satu simbol yang menunjukkan keinginan terdalam dari Engki. Jadi, apa salah satu keinginan yang sangat-sangat diinginkan Engki itu bisa Engki salurkan, Engki sampaikan
melalui gambar itu. Setelah digambar, setelah jadi satu simbol, silahkan Engki buat puisi, singkat saja. Baik, Begitu. Bu. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Jadi simbol apa Oke. saja ya, Ibu? Iya, yang menggambarkan tentang keinginan yang benar-benar menjadi keinginan Engki saat ini. Saya beri waktu 2 menit cukup? Bisa tambah sedikit, Ibu. Gambar lama Boleh, buat puisi. boleh. Mau berapa? 5 menit? 5 menit bisa, Bu. Oke, 5 menit. Engki gambar dan buat puisi. Setelah itu mungkin nanti bisa ditunjukkan untuk bisa saya lihat apa yang Engki rasakan. Begitu ya. Iya, Bu. Siap.
Sudah Ibu. Sudah selesai? Sudah Ibu. Oke. Bisa Ibu lihat simbolnya, gambarnya dulu. Ini. Gambar buku ya? Ya Bu. Oke, gambar buku. Coba Ibu mau tahu kenapa kamu menggambar buku? Ya, kalau saya gambar buku karena saya jauh-jauh dari Papua itu mau belajar di sini. Jadi jauh-jauh dari Papua saya datang untuk sekolah di Jogja dan saya mau menjadi orang hebat. Buku itu simbol saya belajar Ibu. Saya mau jadi orang sukses gitu Ibu. Bagus sekali. Sekarang saya mau minta Engki untuk bercerita lagi mengenai, tapi ceritanya sesuai dengan apa ya? Engki ceritakan lagi sesuai dengan simbol yang tadi Engki gambar. Jadi apa saja yang akan kamu buat di Jogja, bagaimana studi lanjutan kamu di Jogja, suasana studinya, apakah bisa? Maksudnya bagaimana Ibu? Jadi gini, kamu kan tadi udah gambar tentang simbol. Jadi kamu udah kamu ceritain sesuai dengan niat dari simbol yang kamu gambarkan itu. Apa saja yang akan kamu buat di Jogja? Bagaimana studi di Jogja? Suasana studinya, apakah bisa? Bisa dipahami sampai sini? Bisa Ibu. Saya datang dari Papua yang jauh. Waktu saya sekolah di Papua, masih banyak keterlambatan yang saya terima. Banyak orang sungguh bangga kepada saya, Ibu, ketika mendengar bahwa saya akan sekolah di Jogja. Mama dan Papa, saya senang sekali ketika mendengar bahwa saya akan lanjut sekolah di Jogja. Saya bilang pada Mama, saya akan berhasil menjadi orang sukses. Terus ketika saya di Jogja, awalnya saya sangat sulit berpendapat. Tetapi karena dukungan dari orang lain seperti saudara saya tadi, saya menjadi bertahan. Saya sekarang sudah bisa kuat, saya bisa mengerjakan tugas, saya mampu mengoperasikan komputer, saya bisa belajar dengan baik. Tulisan tangan saya sudah bagus, rapi. Saya menjadi orang yang sekarang menjadi sangat disiplin, tertib waktu, tidak terlambat, macam di Papua. Kalau terlambat, bermain di hutan. Sekarang saya sudah tidak seperti itu. Saya selalu menempatkan waktu untuk belajar. Jadi saya belajar dan saya mengerjakan semua tugas yang diberikan oleh guru. 3 bulan lagi saya akan ikut ujian akhir dan saya akan tamat dari SMA ini. Saya bangga dengan diri saya. Dengan kesulitan seperti ini, yang saya lalui, saya bisa semakin kuat. Begitu Ibu. Wah, menarik sekali ya Ibu. Kamu sendiri bisa merangkai banyak hal baru dan semuanya adalah hasil atau buah-buah dari perjuanganmu itu sendiri. Kamu pribadi yang sungguh luar biasa menurut saya, Engki. Nah, sekarang aku mau bertanya lagi nih, apakah yang kamu bayangkan untuk masa depan kamu nanti dari semua pengalaman yang kamu alami ini, yang sudah kamu ceritakan tadi dari selama kita ngobrol tadi? Ya. Kalau saya
Saya melihat diri saya bahwa apa yang saya alami selama ini itu bagian dari pelajaran perjalanan yang membentuk saya menjadi orang yang sabar, Ibu. Saya belajar banyak dari pengalaman sulit yang saya alami. Kedepannya saya mau melanjutkan studi saya di Jogja. Saya akan kuliah di Jogja. Saya pasti akan memiliki banyak teman kalau saya sudah kuliah. Bukan hanya orang Jogja, tapi dari orang-orang provinsi lain, dari Sumatera, mungkin dari Kalimantan, dari Sulawesi. Saya akan banyak teman. Saya akan beradaptasi dengan baik. Terus saya akan menjadi pribadi yang siap berteman dengan siapa saja, Ibu. Mimpi saya setelah kuliah saya mau bekerja di Kalimantan. Saya mau menjalani lagi suasana yang suasana lain di daerah lain. Oke, Engki, Ibu sangat apresiasi sekali apa yang baru saja kamu ceritakan. Kamu mau kuliah di Jogja dan kamu mau melanjutkan kerja di Kalimantan ya tadi kamu bilang. Ini adalah cerita yang sungguh mengubah Engki. Yang dulu, yang Engki yang sangat tertutup dan sulit beradaptasi, namun sekarang Engki sungguh berubah menjadi Engki yang sangat dekat dengan orang lain. Harapannya begitu ya, Engki? Bruder masih ke mute. Terima kasih banyak, Bu. Saya juga merasa lega karena keluar dari situasi yang sulit selama ini, Bu. Engki, kamu sendiri setelah membangun cerita dan niat baru yang akan kamu lakukan, saya sungguh mendukung semua itu. Saya yakin kamu pasti akan melakukan yang terbaik untuk dirimu. Engki sudah menjadi Engki yang baru sekarang dan saya mohon pertahankan itu ya, Engki. Siap, Bu. Saya akan melakukan itu semuanya. Saya harus melakukannya itu, Bu. Oke. Sebelum kita selesaikan, apakah saya boleh dengar puisi? Tadi saya sudah minta Engki bikin puisi. Singkat, saya boleh mendengar. Coba dibacakan. Boleh, Ibu. Tapi saya baca saja, Bu. Ya, tidak apa-apa. Saya mulai, Ibu ya. Boleh, silahkan. Engki, hari ini terasa berat sekali. Sendiri, tanpa teman, rindu kampung, negeri Papua. Engki, jauh-jauh datang dari Papua ke Jogja, mau mengejar cita-cita, mau banggakan orang tua. Engki, jangan putus asa, jangan patah semangat. Ayo bangkit, lawan ketakutanmu. Engki, aro belajar dengan semangat, buktikan kepada semua orang. Engki bisa, anak Papua pasti bisa. Anak Papua pasti bisa pulang kampung, bangun kampung halaman, buat bangga orang tua. Itu saja, Ibu. Bagus banget isinya. Bisa jadi Kasih, buat Ibu. pengingat kamu juga ya. Oke. Mungkin Ibu ada satu lagi dari Ibu. Ibu ada semacam tugas mungkin atau bisa dibilang PR buat Engki. Karena menurut Ibu isi puisi Engki ini sangat bagus, bisa menjadi pengingat buat Engki. Ibu bisa minta tolong untuk Engki bacakan untuk teman-teman sekelas di depan kelas. Begitu? Bisa, Ibu. Bisa sekali. Oke.
Lalu nanti Engki bisa lihat atau bisa catat mungkin, ingat-ingat waktu Engki membacakan, respon apa yang datang dari teman-teman Engki yang membuat Engki sangat, menurut Engki itu respon yang sangat berkesan untuk Engki. Engki merasa bagaimana, nanti Engki bisa buat catatan kecil mungkin, nanti waktu kita bertemu lagi mungkin kita bisa sharingkan dan kita obrolin lagi. Bisa, Engki? Bisa sekali, Ibu. Bisa. Oke. Terima kasih, Engki. Sama-sama, Uh, Ibu. saya merasa obrolan dan konseling kita hari ini kita cukupkan di sini ya. Saya bangga kamu telah menjadi Engki yang baru, kamu mau membuka dirimu, kamu mau mengingat-ingat lagi masa-masa yang mungkin membuat kamu tidak nyaman. Kamu sekarang sudah menjadi Engki yang baru, dengan semangat baru, motivasi baru. Uh, Lakukan itu, apa yang sudah menjadi niat kamu, semua orang masih sangat mendukung perubahanmu ini. Sekali lagi, Ibu sangat bangga sama kamu sudah memilih untuk menjadi Engki yang baru. Terima kasih banyak ya, Engki. Saya juga mau berterima kasih kepada Ibu, karena Ibu sudah mendengarkan saya, terus Ibu sudah memberi masukan untuk saya, dan saya sekarang bisa merasa mulai semangat lagi untuk mau lanjutkan studi saya, Ibu. Oke, sama-sama, Engki. Semangat selalu ya. Terima kasih, Ibu.